Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ya topik bahasan mengenai LAN atau Local Area Network. Jadi, Local Area Network ini merupakan jaringan komputer, namun ruang lingkupnya sangat terbatas. Misalkan dalam sebuah ruangan, sebuah rumah, sebuah gedung bertingkat, itu disebutnya LAN atau Local Area Network. Jangkauannya antara 0 sampai 300 meter. Contohnya, biasanya LAN itu diimplementasikan dalam sebuah laboratorium, warnet, gitu ya, dan lain-lain. Komponen network. Jadi komponen network sendiri sama halnya seperti komponen komputer ya. Ada hardware, ada software, dan ada brainware-nya. Hardware itu komponen fisik. Karena yang kita bahas network, jadi komponen fisik network. Biasanya meliputi ya PC, Network Interface Card ya, atau NIC, kabel gitu ya, mulai dari kabel UTP sampai kabel FO gitu ya, konektor, printer, server, perangkat network gitu ya, seperti repeater, hub, switch, router, access point, maupun antena. Ini yang disebut komponen hardware-nya, komponen fisik. Sedangkan komponen software gitu ya, itu komponen logik dari network-nya. Jadi bisa berupa sistem operasi pada jaringan, itu juga software. Segala bentuk driver untuk hardware jaringan, protokol komunikasi gitu ya. Aplikasinya seperti web server, browser gitu ya. FTP, server client itu juga disebutnya komponen software. Sedangkan komponen brainware ini yaitu penggunanya ya, pengguna network. Bukan hanya pengguna internet saja gitu ya, bukan hanya pengguna internet. Komponen brainware itu meliputi network administrator, jadi yang mengelola network gitu ya. Administrator yang mengelola network. Ada network technician, ini teknisi jaringan. Ada network user seperti biasa gitu ya. Jadi yang disebut network user ya pengguna dalam sebuah jaringan disebutnya network user ya. Berikutnya ini contoh ya, contoh hardware network interface card atau NIC. Biasanya ada yang jenisnya tertanam dalam sebuah PC gitu ya, ada yang dia portable gitu ya. Jadi network interface card ini digunakan untuk menghubungkan PC ke media jaringan. Berarti menggunakan kabel RJ45 ya. Ada juga yang disebut wireless network adapter. Jadi ini merupakan adaptor yang menghubungkan kita ke network ya secara wireless. Kalau tadi dengan kabel, kalau ini menghubungkan perangkat atau host dengan network menggunakan jaringan wireless. Berikutnya ada yang disebut access point. Access point ini biasanya kalau belum tahu apa itu access point, di setiap ruangan di Fasilkom itu pasti ada access point-nya gitu ya. Jadi access point itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Jadi yang indoor dan outdoor ini fungsinya sama, hanya daya tahannya, durability-nya berbeda. Kalau yang outdoor biasanya memang tahan air, tahan cuaca panas, dingin, dan sebagainya. Antena ya. Jadi antena ini gitu ya bisa digunakan untuk menangkap sinyal gitu ya. Antena pun ada banyak jenisnya ya kalau hardware ya. Ini contoh saja ada yang modelnya indoor gitu ya, ada yang outdoor. Fungsinya sama, hanya durability dan jangkauannya berbeda. Oke, kita berbicara mengenai kabel ya. Jadi biasanya jaringan Ethernet gitu ya. Ethernet yang menggunakan topologi bus, ini yang digunakan kabel koaksial, yaitu RG
58 atau TINNET atau RG8 atau TICnet gitu ya. Kalau kabel jaringan yang paling banyak dipakai sekarang gitu ya, biasanya kita kenalnya UTP, kabel UTP. Itu kepanjangan dari Unsealed Twist Pair. Jadi biasanya kabel UTP itu untuk pemakaian luar gedung. Kalau yang untuk pemakaian luar gedung, untuk pemakaian dalam gedung maksud saya kalau UTP ya. Kalau STP ini digunakan untuk luar gedung karena ada lapisannya lagi gitu ya. Jadi kepanjangannya Shielded Twisted Pair. Nah, untuk menjaga kinerja jaringan itu lebih optimal gitu ya dan bandwidth yang lebih besar, sekarang berbagai jenis penyedia internet gitu ya, contohnya Speedy, contohnya Bisnet dan lain-lain gitu ya, itu sudah menggunakan kabel FO ya atau fiber optik. Di sini contohnya ada FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kabel FO itu sudah penampangnya kecil gitu ya. Sebenarnya isinya jauh lebih kecil, ini core-nya lebih kecil di sini. Tapi ada cladding, ada coating-nya, ada strengthening fiber, ada kabel jaket. Jadi untuk fiber optik itu memang ukurannya kecil namun performanya tinggi gitu ya. Ini ada kabel CAT5, biasanya kita kenal gitu ya, atau RG45. Itu juga menggunakan pasang kawat berulir gitu ya, atau twisted pair wire ya, dengan warna solid. Jadi ada warna biru, jingga, hijau, dan coklat. Yang pasangannya berwarna strip yang sama. Jadi nanti dia dipasangkan dengan strip yang memiliki warna sama. Nah, ini kan kemarin sudah ada praktikum sebelumnya, sebelum UTS sudah pernah dibahas mengenai cara untuk crimping kabel ya, gitu ya. Nanti crimping kabel itu sebenarnya untuk menguji memang dibutuhkan alat tester gitu ya. Jadi nanti bila lampunya itu menyala gitu ya, dia tuh berhasil apa tidak ada yang rusak gitu ya di kabelnya. Atau bisa langsung kita coba dengan memumpingkan satu komputer dengan komputer lain untuk menguji bagaimana kabel yang kita kerimping itu sudah betul atau belum. Oke, kita lanjut bahasan berikutnya yaitu hub ya. Hub itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua komputer. Misalkan saya menggunakan lebih dari eh, dua komputer gitu ya. Kalau dua komputer ya kita tidak perlu hub ya, langsung strike dari komputer A ke komputer B. Namun bila lebih kita butuh hub. Hub ini contohnya seperti ini ya. Misalkan ini ada TP hub namanya. Jadi hub itu bekerja dengan metode broadcast. Broadcast sehingga sebuah sinyal yang masuk ke dalam hub akan keluar melalui seluruh port yang terdapat pada hub tersebut. Port pada hub itu ini ya misalnya. Port output dari hub itu ya. Jadi bila misalkan masuk di hub port pertama, maka port kedua dan seterusnya dia akan menerima informasi yang sama. Port kedua sampai port ke N itu menerima sinyal atau masukan yang sama. Nah, semua perangkat ini disebutnya kalau pada hub, misalkan ini terdiri dari satu hub ya, walaupun di dalamnya ada hub-hub lagi, tapi disebutnya tetap ini hub. Dan disebutnya satu collision domain. Nah, berikutnya setelah hub kita mengenal juga namanya switch. Jadi biasanya switch itu digunakan untuk mengatasi collision. Collision itu benturan data ya, atau tabrakan data. Ini digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Biasanya switch itu sebetulnya hanya istilah dagang ya. Atau kita kenal kalau kita mau beli air mineral tuh bilang aqua gitu ya. Nah, padahal dia nama aslinya adalah bridge. Beda dengan hub, jadi
ada beda hub dengan switch. Switch itu akan membroadcast frame ke port yang lain yang dimiliki oleh switch tersebut. Jadi switch itu tidak akan membroadcast ya. Kalau hub tadi, misalnya kita masukkan inputan, misalnya di port pertama, lalu di keluarannya itu port kedua sampai N, maka dia akan menerima hal yang sama dari port kedua sampai N. Kalau switch tidak, hanya spesifik port yang mana yang akan kita kirimkan data gitu ya. Jadi setiap port di sini satu collision domain. Kalau tadi satu hub ini yang disebut satu collision domain. Di switch ini bekerja dengan mengacu pada tabel MAC address. Jadi kita sudah belajar kemarin IP address ya. MAC address sedikit berbeda. Setiap perangkat jaringan gitu ya pasti memiliki MAC address. Dan MAC address-nya ini tidak akan sama atau unik gitu ya. Jadi switch ini gunanya untuk menghubungkan atau menjembatani ya, bridge itu jembatan kan, menjadi jembatan penghubung antara dua segmen jaringan yang masing-masing segmennya dibentuk oleh sebuah hub. Misalkan saya punya hub A dan hub B. Hub A ini untuk untuk lab, misalkan lab pemrograman. Hub B ini untuk lab jaringan. Saya mau menyambungkan kedua segmen jaringan ini menjadi sebuah jaringan. Nah, itu bisa digunakan bridge. Jadi bridge ini akan meneruskan frame data dari satu segmen ke segmen lainnya hanya jika alamat asal atau source MAC address dan alamat tujuan destination MAC address berbeda segmen. Kenapa harus begitu, Pak? Harus berbeda segmen? Karena kalau tidak beda segmen berarti dia di dalam satu satu segmen jaringan yang sama. Dia tidak perlu melewati bridge maksudnya. Jadi yang kita tahu, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa dalam sebuah paket data yang terkirim di internet, ada source address dan ada destination address, gitu ya. Pasti ada alamat asal dan alamat tujuannya. Tapi yang digunakan MAC address, bukan IP address. Nah, lalu perangkat berikutnya yaitu router, gitu ya. Router itu perangkat yang dapat menggabungkan dua atau lebih network menjadi sebuah internetwork. Kalau yang tadi itu sebenarnya sebuah segmen jaringan ya, bukan sebuah network. Kalau router ini digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih network menjadi sebuah internetwork. Router itu bekerja dengan mengacu pada tabel routing ya, yang berisi daftar network yang terhubung ke router tersebut. Jadi dalam router itu nanti dia akan mengetahui gitu ya, siapa-siapa saja yang dia terkoneksi dengan router tersebut gitu ya. Itu adanya di tabel routing. Nanti kita pelajari lebih lanjut soal routing ya, khususnya static routing. Nanti kita belajar bagaimana menghubungkan satu router dengan router lainnya. Berikutnya, bila kita berbicara mengenai sebuah jaringan, tidak lepas dari topologi fisik. Topologi fisik jaringan ini adalah pola hubungan atau interkoneksi dari komponen-komponen fisik pembentuk jaringan. Ya, atau gampangnya itu adalah skema perkabelan dari komponen fisik jaringan. Ini yang pertama ada namanya topologi line. Topologi line itu, ini contohnya ada 4 host. Cirinya dia strike ya, lurus antara satu host dengan host lainnya, tidak bercabang gitu ya. Makanya disebutnya line atau garis. Ada topologi yang kedua yaitu bus. Nah, di sini ada linear bus. Pada topologi linear bus, setiap komponen jaringan itu terhubung ke sebuah jalur komunikasi utama. Pada gambar ini adalah jalur komunikasi utama atau kita sebut trunk atau backbone ya. Pada topologi ini digunakan dua buah terminator. Biasanya pada bus ada dua terminator yang digunakan agar sinyal tidak
hilang ya atau tidak keluar gitu ya. Jadi tetap berada di backbone ini. Media yang digunakan adalah kabel koaksial. Jadi cirinya semua host itu akan terkoneksi dengan backbone tadi. Mau itu komputer, mau itu PC gitu ya, atau printer dan sebagainya, dia harus terkoneksi dengan backbone tadi. Topologi ring. Topologi ring ini setiap komponen jaringan terhubung ke sebuah jalur komunikasi utama juga, tetapi backbone-nya berbentuk lingkaran atau loop. Jadi media yang digunakan biasanya bisa kabel UTP, Cat3 gitu ya. Nah, di sini tidak ada penggunaan terminator. Ini sama-sama backbone tapi tidak terminator, ini nyambung. Jadi semua perangkat akan terkoneksi dengan backbone yang loop tadi. Kalau topologi star, yaitu cirinya setiap komponen jaringan gitu ya, terhubung ke sebuah perangkat jaringan. Ada sebuah perangkat yang menjadi pusat dari topologi jaringan, makanya disebutnya star. Ini contohnya, pada gambar di atas, yang menjadi pusat adalah hub. Jadi bisa hub, bisa switch, dan bisa router yang menjadi pusat dari sebuah perangkat jaringan. Jika dua atau lebih topologi star digabungkan, misalkan ini kan star, ini star. Lalu ada lagi star yang lain, ada lagi star yang lain. Maka dia disebutnya extended star. Di media biasanya kabel yang digunakan kabel UDP ya. Berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh itu gitu ya, ada yang disebut partial mesh, ada yang disebut full mesh. Jadi setiap komponen jaringan itu kalau yang full mesh dia akan terhubung ke setiap komponen jaringan lain. Nah, ini pasti semuanya terhubung dia. Jadi jika satu saja dari jalur khusus tersebut dihilangkan, misalkan ini mau hilang atau ini hilang juga, maka dia bisa disebut sebagai partial mesh. Nah, ini kebetulan ada tugas. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan karena pada pertemuan hari ini kita akan kuis ya. Sebelum saya akhiri, saya juga jelaskan mengapa eh, topologi jaringan itu penting gitu ya. Karena kehandalan sebuah jaringan itu juga ditentukan selain dengan performa perangkatnya, tapi juga desain sebuah topologi jaringan ya. Kalau kita lihat di sini saya ambil contoh, misalkan full mesh. Full mesh ini dia pasti handal dalam hal eh, ini ya, kehandalan data. Jadi misalkan saya hapus satu jalur, dia tetap akan bisa berkomunikasi karena masih ada jalur lain yang terhubung, gitu ya. Tapi bukan berarti full mesh ini paling baik, gitu ya. Untuk kasus yang lebih besar misalkan, dia akan sangat boros. Coba kita bayangkan dalam sebuah jaringan yang hanya terdiri dari 5 host, kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 11 kabel untuk menghubungkan setiap perangkat ya. Jadi itu akan sangat memakan biaya sekali gitu ya. Cost-nya akan tinggi walaupun dia sangat handal. Makanya nanti diperlukan bagaimana merancang sebuah topologi jaringan yang handal dan cost-nya juga tidak terlalu besar. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.